Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi operasi hitung, perkalian, dan pembagian pada sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada saat ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian. Perkalian adalah operasi matematika penskalaan satu bilangan dengan bilangan lain. Atau kalau mau disederhanakan, perkalian adalah penjumlahan berulang. Seperti halnya operasi yang lain, pembelajaran perkalian dipilah menjadi dua hal. Yang pertama, perkalian dasar dan perkalian lanjut. Perkalian dasar adalah penjumlahan berulang dari bilangan-bilangan yang sama pada setiap sukunya. Dimaksud dengan bilangan yang sama pada setiap sukunya adalah angka 4 ini. Sekarang kita akan mencari hasil dari perkalian 4. Untuk siapa yang pernah melihat kambing? Saya. Kalau tidak pernah melihat, ada berapa jumlah kaki kambing? 4. Nah, satu ekor kambing mempunyai 4 kaki. Itu adalah faktanya. Berarti 1 dikali 4 sama dengan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Satu ekor kambing mempunyai 4 kaki. Nah, sekarang bagaimana kalau ada 2 ekor kambing? Kita akan menghitung jumlah kakinya. Tadi katakan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Satu ekor kambing mempunyai 4 kaki. Ditambah 1 ekor kambing yang punya 4 kaki juga. Jadi sekarang ada berapa jumlah kaki kambing? 8. Ada 8. Sampai sini sudah ada yang paham mengenai perkalian dasar? Paham. Jika sudah paham, kita akan masuk pada perkalian. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut pada perkalian lanjut. Pada
dikali B ditambah A dikali C. A dikali C. Begitu juga yang ini. A dikali B ditambah A kali C. A kali C ditambah A kali D. A kali D. Lalu bagaimana jika A, B, C, dan D-nya dirubah menjadi angka? A-nya menjadi 1, B-nya menjadi 2, C-nya menjadi 3, D-nya menjadi 4. Kita masukkan saja. Untuk yang pertama, 1 dikali 2 ditambah 3 menjadi dalam kurung 1 dikali 2 tambah 1 dikali 3. Lalu yang kedua, 1 dikali 2 ini kan dikali ditambah 3 ditambah 4 menjadi 1 dikali 2 tambah 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 4. Dua, 1 dikali 3 3, 2 ditambah 3 5. Nah. Kemudian 1 dikali 2 2. ditambah 1 dikali 3 3. ditambah 1 dikali 4 4. 2 ditambah 3 5. ditambah 4 9. ya. Hasilnya 5 dan 9. Kedua sifat distributif ini dalam matematika dikenal dengan sebutan sifat distributif kiri perkalian terhadap penjumlahan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Oke. Sekarang kita lanjut pada sifat-sifat perkalian. Di sini kakak akan menjelaskan tentang sifat-sifat pada perkalian. Yang pertama ada sifat komutatif. Rumusnya A kali B rumusnya A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, sifat asosiatif. B
babak akan mengambil satu contoh sifat dari sifat asosiatif. Rumusnya yaitu A kali B kali C sama dengan A kali B kali C sama dengan D. Contoh dari rumus tersebut bisa kita gunakan dengan angka A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3. Ya. Kita masukkan dalam rumus. A 1 kali 2 dan tutup kurung kali 3 sama dengan 1 kali dan kurung 2 kali 3. Kita hitung pada bagian yang pertama. 1 kali 2 2 dikali 3 ya. 2 kali 3 6. ya. 1 kali 6. Di sini kita akan menjumlahkan dari hasil di atas tadi. 2 kali 3 6. 6 dengan 1 kali 6 ya. Jadi hasil dari dua rumus tersebut menghasilkan angka yang sama untuk sifat asosiatif. Sampai di sini sudah ada yang paham? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivin Andriani Lamuna, stambuk A401202124. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar pembagian. Apa itu pembagian? Pembagian adalah pengurangan berulang, di mana bilangan yang dibagi dikurangkan terus-menerus dan berulang-ulang sampai hasilnya 0, sampai tidak bisa lagi dia dikurangkan. Agar lebih mengerti, saya akan memberikan contohnya. Contoh kedua, 48 dibagi 6. Kita tulis dulu bilangan yang di depan ini. Kemudian ingat, pembagian itu adalah pengurangan berulang. Jadi, dia kurang angka yang dibagi ini, angka 6. Jadi kita kurangkan terus, dia berulang dengan 6 sampai hasilnya 0. 48 dikurang 6, hasilnya berapa? 42. Masih bisa 6 kurang 42? Masih 6. 42 kurang 6, hasilnya 36. Apa masih bisa 36 kurang 6? Masih. 36 kurang 6, hasilnya 30. Seterusnya 30 dikurang 6, hasilnya 24. Apakah masih bisa 24 dikurang 6? Masih. Hasilnya 18. Ada suaranya muncul. Masih bisa 18 kurang 6? Masih. Seterusnya sampai dapat hasil 0.
6 dikurang 6 hasilnya 0. Jadi ada berapa bilangan 6 yang dikurangkan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Berarti hasil dari 48 dibagi 6 adalah 8. Nah, selanjutnya kita belajar konsep pembagian selanjutnya. Di sini ada tulisan seperti ini. Bilangan jika dibagi 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Dan bilangan jika dibagi bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Contoh, 4 dibagi 4. Ingat, bilangan jika dibagi bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Kemudian 4 bahagi 1. Ingat, bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi 4 bahagi 1 hasilnya 4. Lagi 10 bahagi 1 sama bilangan bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Ini 10 bagi 10 bilangannya sama, hasilnya 1. Sampai sini anak-anak paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurati Rahmi, stan buka 40120098, prodi PGSD. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembagian, yaitu pembagian lanjut. Pembagian lanjut adalah pembagian yang tidak dapat diperoleh secara langsung dari hafalan perkalian dua bilangan atau satu angka. Dari pembagian lanjut ini saya akan menjelaskan pembagian bilangan yang tidak bersifat distributif. Artinya jika A, B, C adalah bilangan bulat, maka A bahagi B tambah C sama dengan A bahagi B tambah A bahagi C. Atau A bahagi B kurang C sama dengan A bahagi B kurang A bahagi C. Contohnya 30 tambah 10 tambah 5 sama dengan titik-titik. Atau 30 bahagi 10 tambah 30 bahagi 5 sama dengan titik-titik. Jadi penyelesaiannya itu kita kerjakan dulu yang penjumlahan, yaitu 10 tambah 5, karena soalnya kan 30 bahagi 10 tambah 5. Jadi penyelesaiannya itu kita jumlahkan dulu 10 tambah 5. Nah kemudian hasilnya 10 tambah 5 itu yang dibahagi dengan 30. Jadi 10 tambah 5 adalah 15. Jadi 30 bahagi 15 hasilnya adalah 2. Kemudian yang kedua 30 bahagi 10 tambah 30 bahagi 5. Jadi penyelesaiannya itu bahagi saja dulu 30 bahagi 10, kemudian dijumlahkan dengan 30 bahagi 5. Jadi 30 bahagi 10 sama dengan 3, sedangkan 30 bahagi 5 sama dengan 6. Jadi 3 tambah 6 sama dengan 11. Jadi 30 bahagi 10 tambah 15 sama dengan 30 bahagi 10 tambah 30 bahagi 5. Gitu. Jadi pada operasi perkalian bilangan bulat akan berlaku sifat distributif pembagian terhadap penjumlahan, di mana sifat ini menyatakan bahwa untuk setiap bilangan bulat P, Q, R, dan R selalu berlaku P kali Q tambah R sama dengan P kali Q tambah P kali R. Misalnya 2 kali 4 tambah 3 akan sama hasilnya dengan 2 kali 4 tambah 2 kali 3, yakni 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rikson Muncai, Stambuk A40117317 dari Universitas Tadulako. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu pembagian lanjut.
Pembagian lanjut merupakan pembagian yang bersifat lanjut. Jadi, sudah bukan merupakan pembagian dari dasar lagi. Di sini, Bapak mempunyai satu contoh soal, di mana 72 dibagi 3. Jadi, dibuatkan seperti ini. Bilangan yang ada di dalam sini adalah bilangan puluhan, yaitu bilangan 72. Sedangkan bilangan satuannya berada di posisi di sini, di luar, yaitu 3. Untuk mendapatkan hasil 72 bagi 3, pertama-tama kita akan membagikannya bilangan yang ada di sudut sini atau di sebelah kiri, kita bagikan dengan angka 3 yang berada di luar sini. 3 kali berapa yang berada di bawah angka 7 atau tidak melebihi angka 7. Nah, benar, 6. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Dari hasil ini yang kita ambil pertama angka 2 yang kita akan taruh di atas 7. Lalu kemudian angka 6 hasil dari perkalian 3 kali 2 kita taruh di bawah 7. Kemudian jika kita sudah mendapatkan hasil dari angka puluhan di atas atau yang sudah kita kalikan tadi ini dan sudah kita bagi, kita kurangi lagi. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Nah, jika kita sudah mendapatkan hasil dari 7 kurang 6 sama dengan 1, angka 1 atau hasil dari ini kita bagikan dengan 3. Karena 1 bagi 3 tidak bisa, berarti angka yang di ujung sini turun ke bawah. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan angka 12. Lalu, angka 12 ini kita bagikan lagi dengan 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. Hasil dari 12 dibagi 3 ditulis di atas ini. Jawaban dari pernyataan tadi tentu masing-masing memiliki 4 satuan, yaitu 12. Kemudian angka yang ini kita kurangkan menjadi 0 atau habis. Jadi hasil 72 dibagi 3 adalah 24. 72 dibagi 3 sama dengan 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mission Magdalena Uros, Tambu A40120314. Di sini saya mewakili kelompok 4 pembelajaran bilangan SD akan menjelaskan sifat-sifat pembagian. Yang pertama, sifat bilangan 0 dalam pembagian. Untuk setiap A, B, C, P, Q, dan R, bilangan caca berlaku sebagai 0 dibagi A sama dengan 0 untuk A tidak sama dengan 0. A dibagi 0 sama dengan tidak didefinisikan. 0 dibagi 0 sama dengan tidak tentu. 2 dalam kurung A bahagi B bahagi C sama dengan A bahagi dalam kurung B bahagi C. Syarat B faktor dari A dan C faktor dari B. Yang ketiga, dalam kurung ABC dibahagi dengan dalam kurung PQR sama dengan A per P kali B per Q kali C per R. Syarat yang pertama, A, B, C, P, Q, R merupakan bilangan asli. Yang kedua, P faktor dari A. Yang ketiga, Q faktor dari B. Yang keempat,
R faktor dari C. Yang keempat, A bahagi B sama dengan dalam kurung CA bahagi dalam kurung CB. Syarat C tidak sama dengan 0 dan B faktor dari A. Yang kelima, A bahagi B sama dengan dalam kurung A per C bahagi dalam kurung B per C. Syarat B faktor dari A dan C faktor dari B. Yang keenam, A dalam kurung A bahagi B bahagi C sama dengan A bahagi dalam kurung B bahagi C. Syarat B dan C faktor-faktor dari A. 7. Dalam kurung A bahagi B bahagi C sama dengan dalam kurung A bahagi C bahagi B. Syarat B dan C faktor-faktor dari A. Yang kedelapan, sifat distributif pembagian terhadap pengurangan. Dalam kurung A kurang B bahagi C sama dengan dalam kurung A per C sama dengan dalam kurung B per C. Syarat C faktor dari A dan B. Yang kesembilan, sifat distributif pembagian terhadap pengurangan. Dalam kurung A kurang B bahagi C sama dengan A per C kurang B per C. Syarat A lebih besar dari B dan C faktor dari A dan B. Jika A lebih kecil dari B dan C faktor dari A dan B, maka A per C lebih kecil dari B per C. Terima kasih.